Bapa di surga, tetaplah bersama kami Bapa. Layakanlah kami Bapa. Kuduskanlah kami Bapa. Bersihkanlah kami. Kami mau terus masuk untuk menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan. 的 Kemenangan. 爱， Kemenangan. 爱， 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 Kemenangan
terjadi di sini. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau baik bagi kami. Di hati ku menyembah, meninggikanmu, Bapa kekuatanku, pelindung ajaib, Engkau mulia, Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau yang memuaskan setiap kami. Terima kasih Engkau yang memenuhi haus dan lapar kami pagi ini akan Engkau. Terima kasih untuk aliran urapan baru yang Kau berikan di dalam setiap hati kami saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Terima kasih kami boleh datang pagi ini untuk memuji, memuliakan, dan menyembah. Terima kasih Engkau baik Bapa. Bapak yang bercinta, pagi hari ini kami mau serahkan sahabat kami Laura. Engkau yang urapi Tuhan, Engkau yang mempersiapkan Laura untuk menyampaikan isi hatimu bagi setiap kami. Urapi mulut bibirnya Tuhan, agar supaya boleh menyampaikan isi hatimu buat setiap kami. Engkau yang kuduskan Tuhan setiap hati kami, menerima urapan baru melalui firman yang akan disampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap Engkau pimpin lebih dalam lagi. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Markus, bab 16 ayat 15 sampai 18. Bab 15 ayat 18 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini, saya menanggapi ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini masih menyambung dengan
firman yang kemarin disampaikan oleh saudari kita Christina. Yesus mengutus kita untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini adalah permohonan terakhir Tuhan Yesus ya sebelum dia terangkat ke surga. Dia ingin agar murid-muridnya memberitakan Injil. Dan sekarang ini kita semua dipilih untuk memberitakan Injil. Ini juga diteguhkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana maksudnya agar kita dapat memberitakan Injil kepada seluruh makhluk? Bukan berarti kita harus menjadi seorang misionaris yang pergi ke daerah-daerah seperti yang dilakukan murid-murid Yesus saat itu. Sekarang ini di zaman yang modern saat ini, dengan teknologi yang ada, dengan internet, semakin berkembangnya zaman, dan juga tiap dari kita diberikan talenta masing-masing oleh Tuhan untuk mengembangkan talenta kita. Kita yang misalnya berbakat main musik, kita bisa menyalurkan bakat kita bisa main musik dan kita bisa update itu di YouTube. Dan juga seperti yang kita lakukan saat ini, saat teduh dan di-upload ke YouTube, itu juga akan membawa banyak jiwa lagi, menjangkau jiwa-jiwa yang rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Kita dipakai Tuhan dimanapun kita berada, di dalam keluarga kita, pelayanan kita, di komunitas, dimanapun kita berada. Yesus sendiri yang telah mengutus kita dalam Injilnya di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus sendiri yang telah bersabda bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bukan tidak mudah untuk menjadi seorang penginjil saat ini. Bahkan kadang di pelayanan di dalam keluarga pun kita akan dianggap seperti orang yang sok suci ya. Menjalankan 5 senjata pun akan banyak gangguan yang ada dari orang tua, teman-teman terdekat kita, sahabat kita. Pas kita mau puasa pun dibilang, ngapain puasa kok kayak sok suci banget ya puasa. Tapi jangan jadikan itu sebagai gangguan, karena kita percaya Tuhan sudah bersabda, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Ada di Yohanes 15 ayat 16. Gangguan apapun, seberat apapun permasalahan hidup kita saat ini, percayalah bahwa dalam setiap permasalahan hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah di balik semua itu. Kita diberikan Tuhan saat ini mungkin masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Suatu saat nanti percaya semua itu akan jadi indah dan masalah itu akan kita sharingkan ke orang lain. Kita sudah bisa melewati itu semua. Itu adalah juga salah satu cara kita untuk kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan juga bersabda, orang yang tidak percaya tidak akan diselamatkan, tetapi mereka akan menerima hukuman. Ada di ayat 16. Hukuman itu seperti apa? Tidak semua dalam bentuk fisik, tetapi Tuhan juga berkata, di Alkitab itu dikatakan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Hidupnya akan penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan, dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ada di Yeremia 17 ayat 6. Dan Tuhan sendiri menjanjikan Tuhan akan memberikan damai sejahteranya kepada kita di Yohanes 14 ayat 27. Tetapi Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu apabila kita mau berserah penuh kepadanya. Kita mau dipakai Tuhan dalam pelayanan kita, di keluarga, di komunitas, dimanapun kita berada, kita tetap mau berpegang teguh pada Tuhan. Apapun halangan, rintangan, seperti tadi juga saat kita mau saat teduh, saat kita mau mendekat kepada Tuhan, si jahat itu selalu tidak akan senang. Akan ada intimidasi dari iblis.
Tetapi ketika kita mau berperang melawannya, semua akan kita lewati. Seperti tadi kita juga masih bisa bersekutu bersama dengan membuat link baru saat teduh, itu adalah cara kerja Tuhan yang luar biasa. Jadi percayalah, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah cara Tuhan untuk Tuhan dapat bekerja, memakai setiap dari kita menjadi pelayan-pelayannya, memberitakan Injilnya kepada seluruh umatnya, agar semakin banyak jiwa lagi akan dijangkaunya. Saat ini saya mau tutup renungan saat teduh kita dengan sebuah lagu, Tuhan ini aku. Tuhan ini aku, jadikanlah aku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan ini aku, jadikanlah aku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memandang segala dosa kita. Seberapapun kita pernah melakukan dosa, kita adalah manusia yang berharga di matanya. Seperti bacaan pertama hari ini, Saulus yang penuh dengan dosa, yang menganiaya dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus, tetapi akhirnya Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan pakai Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus untuk menjadi saksi hidupnya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Laura, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam doa penutup. Terima kasih Bapa untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar hari ini, untuk pujian yang boleh kami naikkan, dan doa-doa yang kami sampaikan kepadamu pada pagi hari ini. Bapa, kami yang dulu berdosa, tinggal dalam kegelapan, kami yang dulu buta, telah Engkau pilih, telah Engkau kuduskan untuk menjadi alat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, Engkau melihat ada rancangan indah dan besar dalam diri kami, dan kami persembahkan kepadamu Bapa, diri kami dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan kami, ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang akan menguatkan kami untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur juga Bapa, boleh bergabung dalam komunitas ini. Engkau yang telah memanggil dan membawa kami mendekat kepada hati-Mu. Kiranya Bapa, Engkau memberkati komunitas ini agar terus bertumbuh, membawa jiwa-jiwa mendekat kepadamu. Bapa, komunitas ini dipimpin oleh Bapak Paulus dan Ibu Vila. Engkaulah yang telah memanggil dan memilih mereka. Dan mereka juga telah bersedia memenuhi panggilan ini. Kami persembahkan pasangan ini ke dalam tangan-Mu, Bapa. Kiranya Engkau menguatkan, mendampingi, menyertai pasangan ini dalam segala pelayanan, agar tanda-tanda kehadiran-Mu, Bapa, menyertai dimanapun pelayanan mereka. Kami juga mempersembahkan diri kami, semuanya, para pelayan-Mu, dimanapun kami dipanggil untuk melayani, baik di tengah keluarga,
di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan, maupun di dalam gereja. Kiranya Engkau perlengkapi kami ya Bapa. Engkau lindungi, Engkau jaga, agar kami tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan dalam melayani. Tidak lupa ya Bapa, kami juga berdoa untuk para imammu, para misionaris, para bruder, frater, dan para suster, juga para awam yang membaktikan diri di dalam pelayanan. Banyak tantangan, banyak juga halangan. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara mereka, sehingga mereka tetap terus dapat melayani Engkau di dalam segala kondisi dan keadaan. Biar namamu semakin dimuliakan, dan warta sukacita boleh sampai kepada mereka. Bapa, inilah doa kami pagi hari ini. Kami persembahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, ke dalam perlindungan-Mu. Kiranya kasih setiamu Tuhan, boleh kami nikmati satu hari ini lagi. Dan bersamamu, kami boleh berjalan, melewati hari-hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari kita berdoa untuk komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami membenamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita berfoto sejenak. Acit boleh minta tolong, Cit? Boleh. Yuk, mari kita foto. Ya, udah ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, satu halaman lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.